Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muarif dari kelompok SGD B8 dengan NIM G00231112. Di sini saya akan mereview dari arteri sistem overview, vein system, dan yang terakhir sistem saraf. Untuk slide pertama, arteri sistem overview. Arteri sendiri berfungsi mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan di arteri terdapat sebuah sistem yang biasa disebut aorta. Aorta tersebut merupakan arteri yang paling besar. Lalu di aorta itu dibagi menjadi 3 cabang. Untuk cabang pertamanya itu ada brachiocephalic trunk, lalu ada left common carotid dan left subclavian. Di bagian brachiocephalic trunk ini merupakan aorta yang paling banyak mengambil sistem dari aorta tersebut. Di brachiocephalic trunk ini terdapat right subclavian dan right common carotid. Lalu di right subclavian ini terdapat right axillary dan right vertebral. Right axillary ini terdapat beberapa bagian lagi, bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Untuk right vertebral ini sama dengan left vertebral, yaitu menghasilkan basilar. Di basilar ini terdapat 2 sistem lagi, yaitu right posterior cerebral dan left posterior cerebral. Lalu lanjut ke cabang kedua, yaitu left common carotid. Di left common carotid ini terdapat left internal carotid dan left external carotid. Di left internal carotid ini dibagi menjadi 2 sistem, yaitu left anterior cerebral dan left middle cerebral. Lalu lanjut di cabang ketiga, yaitu left subclavian. Left subclavian ini dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama ada left vertebral dan left axillary. Left vertebral sendiri ini yang bersama-sama right vertebral tadi untuk menghasilkan basilar. Lalu kita menuju ke gambar dari anatomi dari arterinya. Next slide. Kita lanjut ke arteri bagian tangan. Di tangan sendiri juga terdapat sebuah aorta atau yang biasa disebut arc of aorta. Di arc of aorta ini terdapat left subclavian, left common carotid, brachiocephalic trunk, lalu lanjut ada right common carotid dan sebagainya. Dan yang paling bawah itu atau berada di bagian ujung jari disebut right proper palmar digital. Kemudian lanjut ke arteri pada bagian kaki. Di arteri pada bagian kaki ini terdapat sebuah aorta yang disebut abdominal aorta. Abdominal aorta ini mengandung right common iliac, lalu left common iliac, right internal iliac, right external, right deep artery of the thigh, deep femoral, right popliteal, right anterior tibial, right posterior tibial, dan right fibular peroneal dan sebagainya. Yang hingga akhirnya itu yang paling bawah terdapat right plantar digital. Untuk bagian kaki sendiri dibagi menjadi 2, ada bagian anterior view dan posterior view. Next slide. Kemudian masuk ke bagian vein system overview atau vena. Vein system sendiri adalah kebalikan dari arteri tadi, yaitu mengembalikan darah ke jantung dari seluruh tubuh. Untuk di vein system ini terdapat sistematika dari sistem venanya, itu dibagi menjadi 2, yaitu right brachiocephalic vein dan left brachiocephalic vein. Right brachiocephalic dan left brachiocephalic ini saling tergantung, menghasilkan superior vena cava. Lalu right intercostal veins, azygos veins, right lumbar veins, menuju ke right ascending lumbar vein. Yang di dalamnya terdapat inferior vena cava. Lalu lanjut dari left ascending lumbar veins, left lumbar veins, lalu kembali ke left intercostal veins. Berikut merupakan gambar dari sistematik vena. Di vena sendiri terdapat right dan left internal jugular, dibagi juga menjadi 2, dan yang paling bawah itu terdapat left femoral. Untuk di bagian kanannya terdapat right external iliac. Lanjut ke next slide.
Ini dari sistem pengerjaan dari venanya, yaitu dari hati menghasilkan abdominal aorta, dari abdominal aorta menuju ke proper hepatic artery, lalu menuju ke liver dan hepatic veins, lalu menuju ke inferior vena cava dan kembali lagi ke hati. Nah, untuk liver ini dia mengandung dua sistematik dari tribute small instance dan portion dari perut dan pankreas itu. Ini dibagi menjadi dua, ada yang tipe gedenya dan ada yang tipe kecilnya. Terus menuju ke splenic vein, untuk di bagian yang large instance-nya menuju ke bagian superior mesenteric vein, lalu sama-sama menuju ke hepatic portal vein dan tujuan akhirnya ke liver, lalu lanjut lagi ke hepatic veins, inferior vena cava dan kembali lagi ke hati. Ini untuk gambar dari anatominya. Untuk bagian paling atas ini terdapat inferior vena cava atau yang biasa digambarkan warna biru. Lalu di sini ada stomach atau perut dan paling bawah ada rectum. Next slide, lanjut ke nervous system atau sistem saraf. Sistem saraf sendiri terdapat struktur yang disebut neuron. Di dalam neuron sendiri terdapat struktur-strukturnya yaitu soma. Di dalam soma ada nukleus dan dendrit, lalu ada akson yang digambarkan kuning-kuning. Di dalam akson ada titik-titik yang disebut Schwann cell atau cell Schwann. Lalu di tepi-tepi garis dari akson sendiri ada myelin sheath, dan di pojok kanan dari sistem neuron terdapat nerve ending yang berbentuk seperti akar pada tumbuhan. Next slide. Untuk nervous systemnya sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf tepi yang biasa disebut central nervous system. Ini tempatnya berada di otak dan medulla spinalis atau spinal cord. Lalu ada sistem saraf tepi. Nah, untuk gambarnya yang warna pink ini merupakan sentral sistem saraf pusat. Yang berwarna pink ini ada otak dan spinal cord-nya. Lalu untuk yang berwarna kuning merupakan sistem saraf tepi. Jika dilihat dari gambar, sistem saraf tepi ini berkontribusi hampir ke seluruh tubuh manusia. Lanjut ke peripheral nervous system-nya atau sistem dari nervusnya sendiri. Di dalam nervus itu terdapat nukleus. Nukleus tersebut merupakan kumpulan badan sel atau soma yang berada di sistem saraf pusat. Lalu lanjut ke traktus yang merupakan kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Lanjut ke ganglion. Untuk ganglion sendiri merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Lanjut ke nervus. Nervus merupakan kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ yang perifer atau menjulur bebas. Lalu untuk terakhir terdapat plexus atau anyaman nervus di perifer. Sini merupakan gambar dari sistematiknya dari nukleus. Nukleus dibagi menjadi dua, terdapat ganglion dan nukleus. Lalu ganglion sendiri dibagi menjadi tiga, terdapat ganglion, organ, dan menjulur bebas atau yang biasa disebut nervus. Untuk peripheral nervous systemnya itu terdapat peripheral nervous system yang sistemnya kompleks, di mana nervus tersebut mengandung dua sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf lalu sistem saraf ini dibagi menjadi dua, ada pusat dan perifer. Di dalam pusat dibagi menjadi tiga lagi, terdapat encephalon, medulla spinalis, dan sensorik afferent. Di bagian perifer ini terdapat sensorik afferent dan motorik afferent. Di sensorik afferent dibagi menjadi dua, terdapat somatosensori dan viscensori. Nah, untuk di bagian somatosensorinya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang general dan spesial atau regular dan yang spesial. Lalu di bagian motorik afferentnya ini dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonom. Di otonom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Lalu menuju ke sistematik dari sistem saraf tepi. Sistematik dari sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sensorik dan motorik atau yang biasa disebut afferent dan efferent.
Di bagian afferent sendiri terdapat somatosensori dan viscerosensori. Lalu di somatosensori ini dibagi menjadi dua lagi, ada yang general atau umum dan spesial atau khusus. Kemudian di bagian motorik afferentnya dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan visceral otonom. Untuk di bagian visceral otonom ini dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Kurang lebih sama dengan sistem saraf pusat. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.